Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya bermodalkan sorbannya yang usang dan berbau busuk. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada episode kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media sekentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakan. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat. Padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Baginda tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan membalas, "Nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari, karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari ada seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya setiap kali ia membuka usaha selalu saja mengalami kerugian. Kemudian salah satu kawannya menyarankan agar menemui Abu Nawas. "Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Dan di mana alamatnya?" tanya si pedagang. "Dia menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana kalau kau ingin menjumpainya."
Tapi ingat, kau jangan tertipu oleh penampilannya, tutur kawannya. Kemudian pada keesokan harinya berangkatlah ia untuk menemui Abu Nawas. Setibanya di kota Baghdad, ia pun bertanya kepada penduduk setempat di mana rumah Abu Nawas berada. Karena Abu Nawas adalah tokoh terkenal, tentu saja banyak masyarakat yang tahu dan menunjukkan alamat rumahnya. Namun, tatkala ia menjumpai Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Hal itu dikarenakan penampilan dan tingkah laku Abu Nawas terlihat seperti orang gila. Akan tetapi, setelah ia teringat akan pesan kawannya, ia segera membuang jauh-jauh perasaan itu. "Tuan, benarkah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya si pedagang. "Iya, itu saya. Kamu siapa?" tanya balik Abu Nawas. "Perkenalkan saya Tuan Abu, saya pedagang dari luar kota. Tujuan saya datang kemari untuk meminta saran kepada Tuan Abu," jawab si pedagang. "Oh, silahkan, apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Berilah saya saran Tuan, agar usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak," pinta si pedagang. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak lama kemudian ia pun berkata, "Belilah kapas dan besi dan tunggulah selama sebulan. Lalu kau jual ke pasar." Setelah mendapat saran tersebut, maka pulanglah si pedagang. Ia pun lalu membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Sebulan pun berlalu, dan sesuai saran Abu Nawas, ia menjual kembali kapas dan besi yang telah ia beli sebelumnya. Tidak disangka, hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang banyak. Hingga dalam waktu sekejap, ia telah menjadi orang yang kaya raya. Disitulah sifat sombongnya mulai terlihat. Ia seringkali memandang rendah orang yang kekayaannya di bawah dirinya, apalagi kepada orang-orang miskin. "Aku harus lebih kaya dari sekarang, agar orang-orang akan semakin menghormatiku," kata si pedagang dalam hati. Kemudian, ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta saran yang kedua kalinya. Ketika ia sampai di rumahnya, Abu Nawas sedang bertingkah seperti orang gila. Bagaimana tidak, Abu Nawas memakai sepatu dengan terbalik. Hal ini membuat si pedagang tertawa terpingkal-pingkal. "Hai Abu Nawas gila, ada-ada saja tingkahmu." "Oh ya Abu Nawas, aku mau bertanya, menurutmu barang apa yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak?" tanya si pedagang. Ucapannya yang tidak sopan membuat Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Belilah bawang dan semangka dan tunggulah sampai sebulan, lalu kau jual ke pasar," kata Abu Nawas. Pedagang itu pun kembali menuruti apa yang disarankan Abu Nawas. Tapi kali ini bukan keuntungan yang didapatkan, melainkan membuatnya bangkrut seketika. Belum juga sampai sebulan, bawang dan semangka yang dibelinya menjadi busuk dan tak bisa dijual. Padahal ia sudah membelanjakan semua uangnya untuk membeli kedua barang tersebut. Ia yang tadinya kaya raya seketika mendadak jatuh miskin. Dengan penuh kecewa dan emosi, ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau telah membuatku bangkrut. Kini aku tak punya uang sepeser pun," kata si pedagang. "Apa ada yang salah dengan saranku?" tanya Abu Nawas. "Memang pertama kali kau memberi saran membuatku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika saran yang kedua, kau membuatku bangkrut dan jatuh miskin," ujar si pedagang. "Oh, itu salahmu sendiri. Kenapa malah menyalahkan aku?" balas Abu Nawas. "Tentu saja itu salahmu. Gara-gara saranmu yang kedua, hartaku menjadi ludes tak tersisa," kata si pedagang mulai emosi. "Hei orang asing, dengar ya, bahkan namamu saja aku tidak tahu.
Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Abu, lalu kau meminta saran dariku. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran dengan kebijaksanaanku. Tapi waktu kau meminta saran kedua kalinya, kau menyapaku dengan panggilan Abu Nawas gila. Maka aku pun memberimu saran layaknya orang gila. Jawabanku tergantung bagaimana cara kamu bertanya, tutur Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang pun merasa malu dan tak lagi berani menyalahkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu kali saat hari besar Islam di komplek perumahan Abu Nawas akan mengadakan pengajian. Para warga lalu mengadakan rapat guna membahas siapa yang akan jadi pembicaranya. Kemudian salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh Abu Nawas saja yang ceramah." Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, di samping pintar ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka. Seperti ibu-ibu pengajian pada umumnya, mereka selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya, para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan jadi pembicaranya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah rencananya di komplek kita akan mengadakan pengajian untuk menyambut hari besar Islam," kata salah satu dari mereka. "Oh, itu bagus. Aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang jadi pembicaranya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain saja. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih pintar dariku," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami Tuan Abu, tapi permintaan para ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujarnya. Mendengar itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya pasti tidak bisa ditolak," pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," sahut Abu Nawas. Kemudian tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika para ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka dengan sangat antusias berbondong-bondong menghadiri pengajian. Singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, ia melanjutkan puja dan puji syukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya diselingi canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi Allah. "Ibu-ibu tahu siapa Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab tahu. Kemudian Abu Nawas melanjutkan ceramahnya. Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka, tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat. Ibu-ibu yang hadir di sini kalau disuruh memilih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas. Dengan penuh semangat, mereka menjawab, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu, Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Tepat sekali pilihan kalian,
Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2 loh Bu, kata Abu Nawas memberitahu. Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat para ibu-ibu menjadi geram. Pengajiannya tidak asik, kita pulang saja yuk, kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri, dan sejak saat itu mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian. Kisah selanjutnya. Diceritakan Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini, ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain, Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya, ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. "Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja?" tanya sang istri. "Oh iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana? Keledainya belum ketemu juga," sahut Abu Nawas. "Jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja daripada nanti kau malah dapat hukuman," timpal sang istri. Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. "Hai Syekh, kau telah mencuri keledai milikku." Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. "Maaf Tuan Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawab sang ulama dengan santun. "Sudahlah, kau jangan pura-pura," bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. "Hei Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia?" Abu Nawas membalas, "Maaf Paduka, saya tahu dia itu ulama alim. Tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. "Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. "Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh telah melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bebaskan aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu. Ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri. "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas.
Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya keledai milikmu Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini, timpal sang menteri. Jadi keledainya sudah ada di rumahku? Tanya Abu Nawas. Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu, jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. Kau dengar sendiri kan Abu Nawas? Bukan dia pelakunya. Jadi orang jangan suka fitnah, hardik Baginda Raja. Saya sudah tahu kok Paduka, kalau dia bukan pelakunya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. Kalau kau tahu, kenapa kau fitnah dia, bahkan sampai berkata kasar kepadanya? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri. Aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini. Kisah selanjutnya. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan kaum Bani Israel diteruskan oleh Yusya bin Nun. Yusya bin Nun adalah pengikut Nabi Musa yang sangat alim dan juga perkasa. Di bawah kepemimpinan beliau inilah tanah Palestina berhasil dikuasai. Kala itu Bani Israel hidup makmur dan sejahtera, dan mereka taat kepada hukum Taurat. Seiring berjalannya waktu, Yusya bin Nun akhirnya meninggal. Di tengah kekosongan kepemimpinan, kaum Bani Israel sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa. Segala bentuk kesirikan kembali mereka lakukan. Bahkan perbuatan maksiat kembali merajalela. Kemudian Allah mengutus para nabi untuk menyadarkan kaum Bani Israel yang semestinya akan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Tapi karena mereka sudah terlena dengan perbuatan maksiat, setiap nabi yang datang untuk menyadarkan justru malah dibunuhnya karena dianggap menghalangi kesenangan mereka. Sejak saat itulah kondisi kaum Bani Israel berubah menjadi masyarakat kafir, masyarakat zolim dan durhaka kepada Allah. Hal ini membuat Allah menjadi murka dan mencabut kejayaan mereka. Mereka yang tadinya menguasai Palestina tiba-tiba diserang oleh kaum Bani Amalikoh. Bani Amalikoh ini adalah sebuah kaum berperawakan tinggi besar, layaknya bangsa kaum raksasa. Mereka juga sangat bengis dan kejam. Akibat serangan Bani Amalikoh ini, banyak orang-orang Bani Israel mati mengenaskan. Karena tak mampu menghadapi kekuatan besar, Bani Israel akhirnya terusir dari Palestina dan hidup terlunta-lunta. Dalam keadaan yang sudah seperti ini, mereka masih saja mendapatkan perlakuan keji. Para pembesar Bani Israel ditahan dan disiksa. Anak-anak mereka juga diculik. Dan apabila mereka masih tetap ingin hidup, mereka harus membayar upeti kepada Bani Amalikoh. Saat itu Bani Israel mengalami nasib sengsara yang sangat tragis dan mengenaskan. Di tengah penindasan yang dialaminya, kaum Bani Israel mulai mengharapkan pertolongan Allah. Mereka meminta supaya Allah kembali mengutus Nabi untuk menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya saat Bani Israel masih hidup dalam kejayaan, mereka lalai kepada Allah dan membunuh setiap nabi yang Allah utus kepada mereka.
Setiap kali datang nabi baru untuk mengajak mereka kembali ke ajaran Nabi Musa, mereka malah membunuhnya. Mereka tak mau menjalankan perintah Tuhannya. Mereka terlena dalam kemaksiatan dan perbuatan syirik. Tapi setelah mereka tertindas, mereka kembali mengharap pertolongan Allah. Mereka meminta supaya diutus seorang nabi. Di dalam kaum Bani Israel sendiri, satu-satunya yang bisa melahirkan seorang nabi adalah dari keturunan Lawi bin Yakub. Tapi sayangnya, keturunan dari Lawi bin Yakub tinggal satu orang, yaitu seorang wanita bernama Hubla. Karena sebelumnya keturunan Lawi bin Yakub sudah habis dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri. Akan tetapi Allah kembali mengabulkan permintaan mereka. Wanita solehah yang bernama Hubla mengandung seorang bayi. Mendapat kabar tersebut, orang-orang Bani Israel menemukan secercah harapan. Mereka melindungi dan menjaga Hubla dengan segenap jiwa raga, supaya jangan sampai ditangkap oleh Bani Amalikoh. Mereka juga tak henti-hentinya berdoa agar Hubla melahirkan seorang putra yang kelak menjadi nabi dan pemimpin bagi mereka. Untuk kesekian kalinya, Allah mengabulkan doa kaum Bani Israel ini. Akhirnya Hubla melahirkan seorang bayi laki-laki sesuai dengan permintaan mereka. Bayi tersebut lalu diberi nama Samuel atau Samun atau Samil, yang maksud artinya adalah Allah telah mendengar permohonan saya. Seiring berjalannya waktu, Samuel pun tumbuh dewasa dan kemudian diangkat Allah jadi seorang nabi. Samuel diperintah Allah untuk mengemban risalah para nabi, menegakkan agama Allah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Karena saat itu kondisi Bani Israel sedang tertindas, mereka pun menuruti segala perintah dan larangan yang didakwahkan Nabi Samuel. Hingga pada suatu ketika, orang-orang Bani Israel ini mengadukan penindasan yang selama ini mereka alami. Mereka ingin lepas dari penjajahan kaum Bani Amalikoh. Mereka pun meminta kepada Nabi Samuel mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka berjihad di jalan Allah melawan penindasan. Wahai Nabiullah, angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Mendengar hal itu, Nabi Samuel tak lantas percaya. Beliau meragukan Bani Israel yang memang terkenal suka membangkang. Nabi Samuel khawatir, bila nanti turun perintah Allah untuk berperang, mereka malah menolaknya. Seperti yang pernah terjadi saat di zaman Nabi Musa. Namun orang-orang Bani Israel ini tetap ngotot dan ingin permintaan mereka supaya terpenuhi. Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah, padahal kami telah terusir, ujar mereka. Melihat kesungguhan kaum Bani Israel, Nabi Samuel pun menengadahkan tangannya. Beliau berdoa meminta kepada Allah supaya mengutus seorang raja yang akan memimpin Bani Israel. Tidak lama kemudian, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Samuel. Orang yang kelak akan menjadi raja adalah seorang pemuda tampan, gagah perkasa, soleh, dan juga cerdas. Pemuda itu adalah seorang gembala yang mempunyai keledai dengan tanduk khusus, dan tongkat yang dibawanya tingginya sama dengan tinggi badan si pemuda tersebut. Hingga pada suatu hari, Nabi Samuel melihat ada seorang pemuda di depan rumahnya. Pemuda tersebut sedang kebingungan mencari keledainya yang hilang. Si pemuda tampak membawa tongkat yang tingginya sama persis dengan tubuhnya. Dan saat keledainya ditemukan, keledai tersebut juga mempunyai tanduk khusus. Seketika itu Nabi Samuel langsung yakin bahwa pemuda itu sesuai dengan petunjuk yang Allah wahyukan kepadanya. Pemuda ini bernama Talut. Kemudian Nabi Samuel mengajak Talut menemui kaum Bani Israel.
Nabi Samuel lalu mengumumkan bahwa pemuda yang bersamanya bernama Talut dan dia akan jadi raja bagi mereka. Disinilah kembali muncul watak Bani Israel yang sesungguhnya. Mereka menolak keputusan Nabi Samuel, padahal keputusan tersebut atas petunjuk Allah. Kaum Bani Israel ini beralasan Talut adalah penggembala miskin. Dia bukan keturunan dari Lawi bin Yakub, bukan pula keturunan dari Yahuza bin Yakub, di mana keturunan Lawi dan Yahuza diyakini Bani Israel sebagai cikal bakal lahirnya para nabi dan raja yang akan memimpin mereka. Keturunan Lawi sebagai nabi, sementara keturunan Yahuza sebagai raja. Namun, kaum Bani Israel ini tak menyadari bahwa kedua garis keturunan ini dulu telah habis dibunuh oleh mereka sendiri. Yang tersisa hanya Nabi Samuel. Dan anehnya, mereka menginginkan seorang raja dari kedua garis keturunan tersebut. Begitulah watak Bani Israel. Permintaannya selalu aneh dan tak tahu diri. Dulu waktu di zaman Nabi Musa, mereka juga pernah meminta sesuatu yang tak masuk akal. Mereka minta kepada Nabi Musa dibawakan makanan dari surga. Padahal makanan dari surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Dan untuk merasakan makanan tersebut, orang mukmin harus meninggal terlebih dahulu. Tapi kaum Bani Israel ini, mereka masih hidup di dunia, tapi ingin merasakan makanan dari surga. Kala itu Nabi Musa memenuhi keinginan mereka. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa memberi mereka makanan dari surga. Ketika keinginan mereka telah terpenuhi, mereka kembali meminta makanan dengan menu yang berbeda. Begitulah sifat Bani Israel. Mereka tidak ada puasnya dan selalu meminta yang aneh-aneh. Begitu pula saat Nabi Samuel mengangkat Talut sebagai raja bagi mereka. Padahal Talut sendiri sama-sama keturunan dari Yakub, dari silsilah Benyamin bin Yakub, yang masih bersaudara dengan Lawi bin Yakub dan Yahuza bin Yakub. Akan tetapi kaum Bani Israel tetap menolaknya, menjadikan Talut sebagai raja mereka. Bagaimana mungkin seorang penggembala miskin menjadi raja kami? Bagaimana mungkin kami dipimpin oleh orang yang bukan dari keturunan Yahuza? Dan bagaimana mungkin Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dirinya, protes mereka. Untuk meredam situasi, Nabi Samuel kemudian menjelaskan, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas serta tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendakinya, tutur Nabi Samuel. Namun Bani Israel yang keras kepala ini tetap menolak dengan keputusan tersebut. Hingga akhirnya Nabi Samuel menunjukkan sebuah bukti bahwa Talutlah yang diperintah Allah untuk memimpin Bani Israel. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun. Sungguh itu menjadi tanda bagimu jika kamu adalah memang orang yang beriman, kata Nabi Samuel. Tabut yang disebutkan oleh Nabi Samuel adalah sebuah peti kayu berlapis emas, tempat menyimpan kitab Taurat Nabi Musa. Bagi kaum Bani Israel sendiri, tabut adalah sebuah benda yang diberkahi Allah dan sangat dimuliakan oleh kaum Bani Israel. Apabila seorang melihat tabut, hatinya akan menjadi tenang. Sedangkan bagi seseorang yang akan berperang, maka ia akan mendapatkan kemenangan. Jadi, apabila kaum Bani Israel mendapatkan tabut, maka peperangan yang akan mereka jalani pasti akan memperoleh kemenangan. Sayangnya, tabut itu sendiri kini berada dalam kekuasaan Bani Amalikoh, kaum kejam yang saat ini tengah menindas mereka. Dan untuk membuktikan bahwa Talut adalah raja pilihan Allah,
Nabi Samuel berdoa supaya bisa merebut tabut tersebut. Lalu Allah mengutus malaikat mengambil tabut dari wilayah Bani Amalikoh. Tabut tersebut kemudian terbang di atas langit di tengah-tengah kaum Bani Israel. Kemudian tabut itu jatuh tepat di hadapan Talut. Hal ini menunjukkan bahwa Talut adalah raja yang dikehendaki Allah. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, barulah mereka mengaku dan percaya bahwa Talut adalah raja pilihan Allah. Tanpa menunggu lama, Talut segera memilih 80.000 pemuda untuk dijadikan sebagai prajurit. Mereka berbaris dan dibekali dengan persenjataan lengkap. Dengan semangat yang berkobar, mereka pun berangkat menuju Palestina untuk berperang melawan Bani Amalikoh. Ternyata selain dari 80.000 pemuda yang berangkat, ada seorang anak kecil yang juga ingin ikut berperang. Anak kecil itu bernama Daud. Awalnya keikutsertaan Daud sempat dilarang oleh orang-orang Bani Israel. Alasannya, Daud masih terlalu kecil, belum saatnya ikut berperang. Raja Talut sendiri juga sempat meragukan dengan sosok anak ini. Tapi hati kecilnya berkata, ia percaya pada Daud. Pada akhirnya, Daud pun dipersilahkan ikut berangkat perang. Daud adalah anak gembala yang kesehariannya menjaga hewan ternak. Ia tergolong sebagai anak pemberani. Pernah suatu ketika, saat Daud menggembalakan ternaknya, datang seekor binatang buas dan besar hendak memangsa hewan ternaknya. Dengan bersenjatakan ketapel, Daud mengambil batu dan membidiknya ke arah binatang buas tersebut. Saat Daud melesatkan batu dari ketapelnya, seketika binatang buas itu langsung mati dengan kepala hancur. Dengan ketapelnya inilah Daud yakin bisa mengalahkan Raja Jalut, manusia raksasa yang terkenal bengis dan kejam. Saat dalam perjalanan bersama rombongan prajurit, tiba-tiba Daud mendengar ada sebuah batu memanggilnya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun segera memungut batu tersebut. Tidak berapa lama terdengar kembali suara dari batu lain yang memanggil dirinya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud kembali memungut batu yang kedua. Saat Daud baru saja melanjutkan perjalanan, kembali terdengar suara memanggilnya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun memungut batu yang ketiga. Kini batu yang berada di tangan Daud berjumlah ada 3. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, sampailah mereka di depan sebuah sungai yang terbentang antara Yordania dan Palestina. Mereka yang sudah kehausan dan kelelahan ingin segera meminum air sungai tersebut dengan sepuas-puasnya. Namun Raja Talut mewanti-wanti kepada para prajuritnya, "Wahai para prajurit, Allah akan menguji kalian dengan sungai. Siapapun yang meminum air sungai lebih dari 1 tegukan, maka ia tidak akan menemaniku," kata Raja Talut menasehati. Setelah dipersilahkan, mereka beramai-ramai meminum air sungai itu. Tapi dari 80.000 prajurit tersebut, hanya 4.000 orang saja yang mematuhinya, termasuk anak kecil yang bernama Daud. Sementara yang 76.000 orang kesemuanya melanggar perintah Allah. Mereka minum air sungai dengan sepuas-puasnya. Para prajurit yang melanggar ini tiba-tiba di hatinya merasakan ketakutan. Semangat mereka yang tadinya berkobar mendadak menjadi seorang pengecut. Mereka takut berangkat perang melawan Bani Amalikoh. Kemudian Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sisa prajurit yang berjumlah 4.000 orang. Setelah mereka melewati sungai dan mulai memasuki tanah Palestina, mereka melihat pasukan Bani Amalikoh sangat banyak dan berpostur tinggi besar. Seketika itu nyali mereka mendadak ciut. Mereka gentar dan ketakutan.
melihat pasukan Bani Amalikoh yang seperti kumpulan raksasa. Banyak di antara mereka yang memilih mengurungkan niatnya berperang melawan pasukan Bani Amalikoh. Pasukan Raja Talut yang tadinya tersisa 4.000 orang kini berkurang menjadi 314 orang, termasuk anak kecil yang bernama Daud. Prajurit yang tersisa ini kemudian mendatangi pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya jauh lebih besar. Melihat kehadiran prajurit Raja Talut yang sedikit dan berperawakan tak sebesar dirinya, membuat pasukan Bani Amalikoh tertawa dan mengejeknya. Dan ketika kedua kubu pasukan mulai berhadap-hadapan, muncullah raja dari Bani Amalikoh yang bernama Jalut. Badannya tinggi besar dan kekar seperti raksasa. Orang inilah yang paling tinggi dan besar di antara kaum Bani Amalikoh. Oleh sebab itulah ia diangkat sebagai raja. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, pasukan Raja Talut semakin ketakutan. Di saat itulah mereka lalu memanjatkan doa. Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Tidak lama kemudian, Raja Bani Amalikoh yang bernama Jalut berteriak, "Mana jagoan kalian yang paling kuat dan perkasa? Ayo, maju lawan aku, kita bertarung di tempat ini." Teriakannya yang menggelegar dan postur tubuhnya yang seperti raksasa membuat nyali para prajurit Raja Talut menciut. Kemudian Raja Talut berkata kepada para prajuritnya, ia membuat sayembara untuk membuat semangat para prajuritnya. Barang siapa yang berhasil membunuh Jalut akan dinikahkan dengan putrinya yang cantik dan diberi kekuasaan separuh dari kerajaannya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Tak satu pun dari prajuritnya yang berani menghadapi Raja Jalut. Hingga akhirnya datanglah anak kecil yang bernama Daud menghampiri Raja Talut. Ia menyatakan kesanggupannya melawan Raja Jalut. Awalnya Raja Talut merasa berat dan ragu-ragu. Belum lagi Daud hanyalah anak gembala yang bertubuh kecil dan bukan seorang prajurit. Tapi dengan tegas Daud meyakinkan kepada rajanya, "Janganlah engkau terpengaruh oleh usia muda dan keadaan fisikku. Aku tahu engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskan aku melawan Jalut. Tapi ingatlah bahwa yang menentukan kemenangan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan belaka. Yang lebih penting adalah keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah yang menentukan hidup mati bagi seorang hambanya." Akhirnya Raja Talut memberikan izin kepada Daud untuk menghadapi Raja Jalut. Ia diberi perlengkapan bertarung seperti pedang, topi baja, dan baju yang terbuat dari besi. Namun kesemuanya itu ditolak oleh Daud. Ia beralasan terlalu berat dan belum terbiasa menggunakannya. Daud justru menggunakan ketapel sebagai senjata andalannya. Maka pertarungan pun dimulai. Daud pergi ke tengah lapangan menghadapi Raja Jalut. Melihat yang maju adalah seorang anak kecil, Raja Jalut pun berkata dengan nada mengejek, "Apakah bocah kecil ini yang kalian anggap jagoan? Jangankan hanya satu bocah kecil, semuanya maju melawanku pun aku bisa dengan mudah membunuh kalian semua," kata Raja Jalut dengan sombongnya. Dan ketika Raja Jalut melangkah maju hendak menyerang Daud, satu persatu Daud melesatkan ketiga batu yang dibawanya dengan menggunakan senjata ketapel andalannya. Batu pertama tepat mengenai kening Raja Jalut. Ia pun berteriak kesakitan. Menyusul batu kedua dan ketiga juga tepat mengenai keningnya Raja Jalut. Di saat itulah, atas izin Allah, Raja Jalut langsung jatuh tersungkur. Darah mengalir deras dari kepala Jalut hingga menutupi kedua matanya. Jalut pun akhirnya tewas mengenaskan di tangan seorang anak kecil yang bernama Daud.
Melihat rajanya yang perkasa tewas hanya oleh seorang anak kecil, pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya ribuan langsung ketakutan dan kabur melarikan diri. Atas kemenangan inilah akhirnya tanah Palestina bisa kembali dikuasai. Dan sesuai janji Raja Talut, Daud mendapatkan sebagian kekuasaan atas kerajaannya. Dan setelah Daud menginjak remaja, ia dinikahkan dengan anaknya Raja Talut. Seiring berjalannya waktu, tapu kekuasaan yang separuh dimiliki Raja Talut akhirnya sepenuhnya diberikan kepada Daud. Kini Daud menjadi raja mutlak bagi Bani Israel. Tidak lama kemudian Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Dan kepadanya lah Allah menurunkan kitab suci. Kitab suci tersebut adalah Zabur. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang taat beribadah. Suatu kali ia ingin melihat bagaimana cara iblis dan bala tentaranya menggoda umat manusia. Demi agar keinginannya terwujud, lelaki ini berpuasa selama 70 tahun lamanya. Dan di setiap tahunnya hanya 7 hari ia tidak berpuasa. Ketika ia menjalani ibadahnya tersebut, ia selalu berdoa kepada Allah supaya keinginannya dikabulkan. Namun, selama 70 tahun itu pula Allah tidak kunjung mengabulkan doanya. Hingga pada suatu hari lelaki ini berkata kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus meminta sesuatu yang tidak ada gunanya bagiku? Seandainya aku meneliti kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kepada Tuhanku, niscaya ini lebih baik dan bermanfaat daripada apa yang aku mohonkan selama ini." Setelah berkata demikian, Allah mengutus malaikat untuk menemui lelaki tersebut. "Wahai hamba Allah yang bertakwa, sesungguhnya Allah telah mengutusku. Dia berkata kepadamu, sesungguhnya perkataan yang baru saja engkau ucapkan lebih Dia cintai daripada ibadah puasamu yang kau lakukan selama 70 tahun. Dan pada hari ini Allah mengabulkan keinginanmu. Allah membuka tabir kedua matamu. Lihatlah di sekelilingmu," kata malaikat memberitahu. Ketika lelaki itu membuka matanya, dilihatnya bala tentara iblis mengelilingi seisi bumi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tak ada satu orang pun melainkan dikerubuti ratusan setan, sebagaimana lalat mengerubungi bangkai. Melihat kejadian itu, lelaki ahli ibadah tersebut merasa ngeri. Ia pun kemudian bertanya kepada Allah, "Wahai Robku, siapakah yang dapat selamat dari gangguan setan sebanyak ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, "Orang yang mempunyai sifat waro dan lemah lembut, dialah orang yang akan selamat." Ada kisah menarik lain tentang seorang Bani Israel yang rajin beribadah. Diceritakan bahwa lelaki tersebut menetap di sebuah biara yang terletak di atas pegunungan. Di sanalah ia menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu hari, sebagaimana biasa, dia keluar dari tempat ibadahnya, berjalan-jalan di sekitar pegunungan sambil merenungkan tentang kekuasaan Allah. Ketika dia sedang berkeliling, ia berpapasan dengan seseorang yang tubuhnya sangatlah bau. Mendapati aroma yang tidak sedap, ia pun menutup hidungnya dan beralih ke tempat yang lain. Di saat itulah setan menampakkan dirinya dengan menyamar sebagai orang alim. Setan ini kemudian memberikan nasihat kepada lelaki yang ahli ibadah. "Sungguh amal-amal kebaikanmu telah sirna, dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah," kata setan memulai tipu dayanya. Mendengar penuturan tersebut, lantas si ahli ibadah bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?" Setan menjawab, "Karena engkau merasa jijik dengan bau tubuh orang yang tadi kau jumpai, padahal kalian adalah sama-sama anak cucu Adam." Seketika si ahli ibadah merasa menyesal.
tampak jelas kesedihan di raut wajahnya. Kemudian setan melancarkan aksi selanjutnya. Ia pun berpura-pura merasa kasihan. "Wahai lelaki soleh, bila kau ingin Allah mengampuni kesalahanmu, aku akan memberimu sebuah nasihat," kata setan. "Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan," pinta si ahli ibadah. "Carilah seekor tikus, lalu kau gantungkan di lehermu ketika kau melakukan ibadah," jawab setan. Karena si ahli ibadah adalah orang yang bodoh, ia pun melaksanakan nasihat yang menyesatkan tersebut. Ia segera berburu seekor tikus dan menggantungkan di lehernya saat beribadah. Hal ini dilakukannya selama 60 tahun hingga ia meninggal dunia. Ia tidak tahu bahwa yang dilakukannya justru membuat ibadahnya tidak sah, karena ia beribadah dengan membawa najis bersamanya. Dari kisah di atas menunjukkan bahwa ibadah tanpa didasari ilmu maka akan berbuah sia-sia. Rasulullah ketika mengomentari kisah tersebut, beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Godaan dan rayuan yang dilakukan setan juga pernah dialami oleh Imam Syafi'i. Kala itu Imam Syafi'i sedang duduk di majelis mengajar murid-muridnya ilmu agama. Tiba-tiba iblis laknatullah datang dan ikut duduk di antara murid-muridnya. Ia menyamar dalam rupa seorang laki-laki seperti mereka. Kemudian iblis mengajukan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu mengenai zat yang menciptakanku sesuai kehendaknya dan dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendaknya? Setelah itu jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam surga. Tapi sebaliknya, jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam neraka. Apakah dia berbuat adil atau berbuat zalim dalam hal tersebut?" Berkat petunjuk Allah, Imam Syafi'i bisa mengetahui bahwa orang yang bertanya adalah iblis laknatullah. "Hei kau musuh Allah, jika dia menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka dia berbuat zalim kepadamu. Jika dia menciptakanmu sesuai apa yang dia kehendaki, maka Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya," jawab Imam Syafi'i dengan tegas. Bukan hanya kepada Imam Syafi'i, iblis juga pernah menggoda Nabi Isa alaihissalam. Diriwayatkan pada suatu hari Nabi Isa tengah berdiam diri di atas gunung. Lantas iblis mendatanginya dan berkata, "Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh Allah pastilah dia mati?" Nabi Isa menjawab, "Iya, itu benar." Iblis kembali bertanya, "Tapi kalau manusia itu tidak ditakdirkan mati bagaimana?" Nabi Isa menjawab, "Tentu saja tidak akan mati." Kemudian iblis berkata, "Kalau demikian, lemparkanlah dirimu dari atas gunung. Apabila memang Allah menghendaki engkau mati, maka engkau pasti akan mati. Dan apabila dia tidak menghendaki engkau mati, maka engkau pasti tidak akan mati." Mendengar itu, Nabi Isa membalas seraya menghardiknya, "Enyahlah engkau wahai makhluk terkutuk, sesungguhnya Allah lah yang menguji hambanya, sedangkan hambanya tidak berhak mengujinya." Di kisah yang lain, iblis mengumpulkan semua bala tentaranya yang ada di bumi. Ia pun berkata di hadapan pasukannya, "Barang siapa yang berhasil menyesatkan seorang muslim, maka saya akan memberikannya mahkota." Lalu salah satu dari bala tentara setan berkata kepadanya, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia menceraikan istrinya." Iblis membalas, "Ia hampir menikah." Bala tentara lain melapor, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia durhaka kepada orang tuanya." Iblis membalas, "Dia hampir berbakti kepada kedua orang tuanya." Bala tentara lainnya berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan
sehingga dia berbuat zina. Iblis membalas, "Bagus kamu." Bala tentara yang lain berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia minum arak." Iblis membalas, "Bagus kamu." Bala tentara lainnya berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia membunuh." Iblis membalas, "Bagus kamu." Dikatakan bahwa setan berkata kepada seorang perempuan, "Kamu adalah separuh dari bala tentaraku. Kamu adalah anak panah yang saya lemparkan yang tidak akan pernah meleset. Kamu adalah tempat rahasiaku. Kamu adalah utusanku untuk memenuhi kebutuhanku." Di kisah lain diriwayatkan ada seorang lelaki yang melaknat iblis 1000 kali dalam sehari. Hingga pada suatu ketika saat ia sedang tertidur pulas, iblis mendatangi dan membangunkannya. "Bangunlah, dinding rumah ini akan roboh dan menimpamu." Si lelaki pun segera terbangun dan keluar dari rumahnya. Setelah ia selamat, ia bertanya kepada iblis, "Siapa Anda? Kenapa Anda begitu baik dan merasa kasihan kepadaku?" Iblis menjawab, "Aku adalah iblis." Mendengar itu, si lelaki pun terkejut dan heran. "Bagaimana mungkin? Padahal aku melaknatmu 1000 kali dalam sehari," tanya si lelaki. Iblis menjawab, "Hal ini kulakukan karena aku tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid, dan aku tak ingin kau termasuk di antara mereka, memperoleh kedudukan mulia karena mati syahid." Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Muslim, orang yang mati syahid itu ada 5. Pertama, orang yang meninggal karena terkena penyakit pes. Kedua, orang yang meninggal karena sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan yang kelima, orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang waliullah yang sedang mengadakan perjalanan. Mereka adalah Abu Bakar Al-Mukri, Imam Tobaroni, dan Abu Syekh radhiyallahu an. Adapun tujuan perjalanan mereka yaitu menuju kota Madinah Al-Mukarramah. Karena jaraknya lumayan jauh, membuat mereka kelelahan dan keletihan. Apalagi bekal makanan yang dibawa telah habis di tengah perjalanan. Mereka pun lalu berpuasa tanpa sahur dan berbuka. Singkat cerita, tibalah mereka di kota tujuan, yaitu Madinah Al-Mukarramah, tempat makam Nabi Muhammad SAW. Kala itu mereka belum berbuka, sehingga rasa lapar dan dahaga semakin membuat mereka tersiksa. Kemudian pada malam harinya, tepatnya waktu menjelang Isya, Abu Bakar mendatangi makam Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami lapar," kata Abu Bakar. Setelah berkata demikian, Abu Bakar kembali ke tempat kawan-kawannya. Lalu Imam Tobaroni berkata kepada Abu Bakar, "Duduklah sampai makanan datang kepada kita, atau kita akan mati kelaparan." Sementara Ibnul Mukathir dan Abu Syekh berdiri sambil mondar-mandir. Adapun Imam Tobaroni tampak duduk memikirkan sesuatu. Tiba-tiba rumah yang mereka huni pintunya diketuk oleh seseorang. Ketika pintu dibuka, ternyata seorang Alawi bersama 2 budaknya membawa banyak makanan. Para waliullah ini pun merasa heran dan bercampur bahagia. Bagaimana mungkin ada orang lain yang mengetahui bahwa mereka tengah kelaparan? Kemudian orang Alawi tersebut berkata, "Engkau telah mengadukan kepada Rasulullah. Aku telah bermimpi berjumpa dengan beliau. Rasulullah menyuruhku untuk memberikan makanan kepada kalian." Peristiwa semacam ini juga pernah dialami oleh waliullah yang bernama Ibnu Jala.
Diceritakan ia mendatangi kota Madinah dengan kondisi kelaparan. Maka ia pun mendekat ke makam Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah tamu engkau." Dia mengatakan hal itu dengan harapan bahwa seorang tamu pasti akan dimuliakan. Di antaranya adalah memberinya hidangan. Tak lama setelah itu, rasa kantuk pun mulai menghinggap, yang pada akhirnya ia pun tertidur di samping makam Rasulullah. Di dalam tidurnya ini, ia bermimpi didatangi Rasulullah. Ia melihat Rasulullah menghampiri dan memberinya sepotong roti. Ia pun segera memakan separuhnya. Di saat ia terbangun, sisa roti yang tinggal separuh masih berada di genggaman tangannya. Demikianlah kisah keajaiban antara waliullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah dengan menangis terisak-isak. Lelaki itu mengatakan bahwa dirinya telah memeluk Islam. Akan tetapi ia masih terbayang-bayang akan dosa masa lalunya ketika masih kafir. Saat Rasulullah menanyakan apa dosanya, lelaki itu pun memberitahu bahwa dulu semasa ia masih kafir, ia pernah membuang anak perempuannya yang mati di sebuah lembah. Mendengar itu, Rasulullah pun merasa iba. Kemudian beliau meminta kepada lelaki tersebut untuk menunjukkan di mana lembah itu berada. Maka keduanya pun pergi menuju ke sana. Setibanya di lembah itu, Rasulullah berteriak kecil, memanggil mayat anak perempuan tersebut. "Wahai fulanah, jawablah dengan izin Allah." Tiba-tiba ia keluar seraya berkata, "Iya, aku datang wahai Rasulullah," jawab mayat anak perempuan itu. "Wahai fulanah, kedua orang tuamu telah masuk Islam. Jika kau mau, aku akan mengembalikanmu kepada mereka," kata Rasulullah. Namun ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sudah tidak membutuhkan mereka. Bersama Allah lebih baik bagiku daripada bersama mereka." Itulah salah satu mukjizat Rasulullah dari sekian banyak mukjizat yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab.